Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Novi Darmayanti, SE, MSA, AK, CA selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Langsung saja kami dari kelompok 9. Erika Sapitri Handayani 220410026. Via Hidayatul Husna 220410031. Raffi Rosihul Arsyad 220410009. Kami akan membahas seputar konsep manajemen laba dan pola manajemen laba. Manajemen laba adalah salah satu strategi dalam akuntansi yang bermanfaat untuk mengetahui kondisi perusahaan dan kinerja perusahaan. Selain itu, pada umumnya strategi manajemen ini digunakan oleh manajer perusahaan dalam melakukan intervensi informasi dari pelaporan biaya perusahaan. Sedangkan, intervensi digunakan sebagai dasar untuk menilai manajemen laba sebagai bentuk kecurangan, namun pihak lain tidak menganggap intervensi sebagai bentuk kecurangan. Hal ini karena kegiatan intervensi ini masih dilakukan dengan menggunakan prosedur dan metode akuntansi yang diterima secara umum. Fungsi manajemen laba. 1. Memantau laporan laba rugi. Fungsi yang pertama yaitu dapat memantau laporan laba rugi dalam sebuah perusahaan. Untuk perusahaan yang baru memulai usahanya, ini sangat penting untuk menghitung break-even point, BEP, mereka. 2. Menggabungkan pemantauan laporan laba rugi dan pengeluaran kas. Dalam dunia bisnis, uang adalah raja, tidak melihat jenis atau ukuran dari sebuah usahanya. Manajemen laba yang bekerja efektif dapat memberikan gambaran bagaimana cara perusahaan untuk menghemat uang atau pengeluarannya. 3. Tim outsource untuk manajemen laba. Membangun mitra dengan tim akuntan dan pembukuan publik adalah solusi yang tepat karena bisa menghasilkan strategi bisnis yang akan menghasilkan banyak keuntungan. Faktor munculnya manajemen laba. 1. Manajemen akrual. Manajemen akrual pada umumnya berhubungan dengan semua kegiatan yang bisa berpengaruh terhadap arus kas perusahaan dan keuntungan perusahaan. 2. Kebijakan akuntansi yang wajib. Faktor kedua yang bisa menjadi penyebab munculnya manajemen yang satu ini adalah kebijakan akuntansi yang wajib untuk diterapkan, seperti jika perusahaan mewajibkan menggunakan aplikasi pembukuan dalam segala kegiatan akuntansi. 3. Perubahan aktivitas secara sukarela. Faktor yang satu ini pada umumnya berkaitan dengan usaha manajer perusahaan dalam mengubah atau mengganti sebuah strategi akuntansi tertentu. Pola manajemen laba. 1. Taking abad. Pada pola taking abad, manajemen perusahaan perlu menghapus sejumlah aktiva. Selain itu, manajemen perusahaan juga harus membebankan kisaran biaya yang diperlukan di masa mendatang ke dalam laporan keuangan saat ini. Tidak hanya itu, manajemen perusahaan juga perlu melakukan clear the desk agar laba di laporan keuangan di periode selanjutnya menjadi meningkat. 2. Income minimization. Pola income minimization adalah pola manajemen yang dilaksanakan ketika profitabilitas atau laba perusahaan sangat tinggi. Hal ini bermanfaat untuk mendapat perhatian secara politis. Lantas, apa yang perlu dilakukan oleh manajemen perusahaan? Hal yang perlu dilakukan adalah menghapus barang modal dan aktiva yang tidak berwujud, pengeluaran penelitian dan pengembangan produk atau jasa, serta biaya iklan. 3. Income maximization. Berbanding terbalik dengan pola sebelumnya, pola income maximization dilakukan ketika profitabilitas perusahaan sedang menurun. 4. Income smoothing. Income smoothing dilakukan dengan cara meratakan profitabilitas yang dilaporkan untuk laporan eksternal. Sekian, terima kasih teman-temanku.